Di Amerika Serikat tahun 1947 terjadi histeria massa tentang UFO. Pada tanggal 24 Juni tahun 1947, Kenneth Albert Arnold mengawali histeria itu dengan kesaksiannya. Setelah itu, laporan mengenai penglihatan UFO sangat banyak terjadi. Pada tahun itu saja terdapat 300 laporan penglihatan UFO dalam 6 bulan. Di antara laporan itu, ada satu insiden yang paling berpengaruh dan menjadi holy grail dari semua hype tentang UFO sampai sekarang. Dan insiden itu adalah insiden yang akan kita bahas kali ini. Insiden Roswell atau insiden jatuhnya piring terbang di Gurun Roswell. Apa saja sih yang membuat insiden ini menjadi begitu terkenal dan masih terus dibahas sampai hari ini? Bukankah sudah ada banyak klarifikasi mengenai apa yang terjadi pada insiden itu? Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas. Karena luar angkasa tidak sepenuhnya kita pahami. Bumi yang kita tinggali memiliki banyak misteri. Penampakan di cakrawala menjadi fenomena yang konspirasinya akan kita kupas dalam Benda Terbang Asing Channel. Nah, pembahasan tentang insiden Roswell ini akan kita bagi dalam 3 bagian karena banyak detail-detail yang cukup penting. Di bagian yang pertama, kita akan membahas 3 poin penting, yaitu poin yang pertama, penemuan benda asing oleh Mark Brazel. Yang kedua, kronologi laporan insiden Roswell dan investigasi pihak-pihak yang berwenang. Dan yang ketiga, perubahan pemberitaan di media massa. Jadi, ada sesuatu yang jatuh dari langit pada sekitar area peternakan di utara Roswell. Jatuhnya benda tersebut terjadi kira-kira sebelum tanggal 14 Juni tahun 1947. Kemudian adalah seorang peternak bernama W.W. Brazel atau biasa dipanggil Mike Brazel. Mike Brazel ini memiliki peternakan di area Lincoln County, New Mexico, yaitu wilayah negara bagian yang berada di Amerika Serikat sisi barat daya. Tepatnya di sekitar 76 mil di utara kota Roswell. Kemudian pada tanggal 14 Juni tahun 1947, Mike Brazel bersama anaknya Vernon berkendara menggunakan mobil untuk berangkat dari kota Roswell menuju peternakan miliknya. Tetapi di tengah perjalanan, ketika hampir sampai dekat peternakan mereka, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat sangat banyak puing-puing berbahan metal atau logam bertebaran, berserakan di hadapan mereka di Gurun Roswell itu. Puing-puing itu seperti tercabik-cabik, tercerai-berai di antara kerikil-kerikil dan semak belukar di Gurun Roswell. Mark Brazel dan Vernon benar-benar kebingungan dengan temuan itu. Mereka kemudian mulai mengumpulkan puing-puing itu. Tetapi karena puing-puing itu sangat banyak, apalagi berserakan, memerlukan waktu yang cukup panjang dan tercatat selesai dikumpulkan pada tanggal 4 Juli tahun 1947. Kemudian tanggal 7 Juli tahun 1947 atau tepatnya 3 hari setelah Mike Brazel dan anaknya Vernon selesai mengumpulkan puing-puing itu sebanyak yang mereka bisa. Sekedar informasi, pada waktu itu sedang terjadi histeria massa terhadap penglihatan UFO. Jadi Mike Brazel juga terbesit di benaknya bahwa jangan-jangan puing-puing itu berasal dari piring terbang yang jatuh. Mike Brazel memutuskan membawa sampel puing-puing itu untuk diinvestigasi oleh pihak berwenang. Yang dalam hal ini adalah seorang sheriff lokal kota Roswell bernama Sheriff George Wilcox. Sheriff George Wilcox saat melihat tumpukan sampel puing-puing yang dibawa oleh Mike Brazel ternyata juga sangat kebingungan. Dia kemudian akhirnya memutuskan untuk melaporkan temuan aneh itu ke atasannya lagi. Nah, atasannya ini bernama Kolonel William Blanchard atau biasa dipanggil Butch Blanchard. Kolonel Blanchard adalah pimpinan Divisi 509 Roswell Army Airfield atau RAF atau Basis Militer Angkatan Udara Roswell Divisi 509. Kantornya berlokasi sedikit di luar kota Roswell. Kolonel Blanchard yang menerima tumpukan puing-puing aneh itu seketika juga ikut kebingungan. Dia kemudian mengambil langkah untuk melaporkan temuan itu kepada atasannya lagi yang bernama Jenderal Roger Ramey, yang mana beliau merupakan Komandan Angkatan Udara Divisi 8 yang berlokasi di Fort Worth, Texas. Selain melaporkan hal itu ke atasannya, Kolonel Blanchard juga memerintahkan seorang perwira intelijen RAF bernama Mayor Jesse Marcel
untuk menyelidiki lebih jauh lagi terkait laporan McBrazel, serta Kolonel Blanchard juga meminta agar Mayor Jesse Marcel memastikan lokasi penemuan puing-puing dan mengumpulkan semua puing-puing yang masih tersisa, baik yang tersimpan di peternakan maupun yang masih berserakan di Gunung Roswell. Nah, setelah serangkaian pelaporan bertingkat itu, maka tim yang terdiri dari Mayor Jesse Marcel, Sheriff George Wilcox, dan McBrazel kemudian bersama-sama menuju lokasi penemuan puing-puing. Sesampainya di sana, mereka melakukan briefing dan mengumpulkan puing-puing tadi sesuai instruksi Kolonel Blanchard. Kemudian, satu hari setelahnya, tanggal 8 Juli tahun 1947, secara mengejutkan, Kolonel Blanchard memerintahkan petugas informasi publik bernama Letnan Walter Haut dan seorang jurnalis lokal untuk mengeluarkan pernyataan atau press release berdasarkan wawancara dengan Mayor Jesse Marcel. Perlu diketahui, pernyataan ini tanpa persetujuan Pentagon. Nah, isi dari pernyataan itu, mereka yakin bahwa memiliki spesimen piring tebang atau flying saucers. Sehingga pada hari itu, harian atau koran Roswell Daily Record mengemuka dengan tajuk utama RAF Captures Flying Saucers on Ranch in Roswell Region. Atau diterjemahkan, basis militer Angkatan Udara Roswell mengamankan piring terbang dari peternakan di daerah Roswell. Isi berita itu diterjemahkan kira-kira seperti berikut. Banyak desas-desus tentang piring terbang menjadi kenyataan kemarin ketika kantor intelijen grup pembom 509 Angkatan Udara Divisi 8 RAF cukup beruntung untuk mendapatkan cakram tersebut melalui kerjasama dengan salah satu peternak lokal dan kantor Sheriff Chaffetz County. Benda terbang itu mendarat di sekitar peternakan dekat Roswell beberapa waktu lalu. Karena peternak tidak memiliki fasilitas telepon, peternak menyimpan cakram tersebut sampai dia dapat menghubungi kantor Sheriff. Yang kemudian Sheriff memberitahu Mayor Jesse Marcel dari kantor intelijen grup pembom 509 dan tindakan segera diambil dan cakram itu diambil di rumah peternak, diperiksa di RAF, dan kemudian dipinjamkan oleh Mayor Marcel ke markas yang lebih tinggi. Tajuk berita dari koran Roswell Daily Record saat itu seketika viral. Artinya di masa itu sangat mengejutkan seluruh dunia. Ya apalagi kalau bukan karena berkaitan dengan UFO, di mana saat itu orang-orang akan terasosiasi dengan suatu benda terbang asing, juga terasosiasi dengan makhluk luar angkasa, sesuatu yang mendarat di bumi dari luar angkasa. Jadi pada masa itu bisa dikatakan orang-orang mungkin beranggapan ini pertama kalinya manusia benar-benar berkontak dengan makhluk luar angkasa. Mereka berpikir akhirnya ada makhluk luar angkasa yang mendarat. Jadi bisa dibayangkan betapa menghebohkannya waktu itu. Mana sebelumnya ada laporan dari Kenneth Albert Arnold yang melihat benda terbang asing dalam penerbangannya. Sehingga hype-nya bisa terjadi sangat masif dan besar. Apalagi berita yang muncul berdasarkan berita resmi yang keluar dari pernyataan pihak militer, sehingga kredibilitas pemberitaan itu sangat terpercaya waktu itu. Tetapi anehnya, di tengah berita yang begitu masif hari itu, tiba-tiba dalam 24 jam atau satu hari setelah berita itu mengemuka, pada tanggal 9 Juli tahun 1947, secara mengejutkan, pihak Angkatan Udara Amerika Serikat tiba-tiba mengubah cerita mereka. Jadi, sebelumnya pada hari itu, Jenderal Roger Ramey meminta puing-puing itu dibawa kepadanya. Jenderal Ramey ingin memastikan apa sebenarnya puing-puing itu. Apakah benar dari piring terbang atau sebenarnya dari sesuatu yang lain. Karena saat itu puing-puing itu begitu masif diberitakan sebagai puing-puing piring terbang yang jatuh. Jadi Jenderal Ramey kemudian memanggil seorang petugas pangkalan cuaca yang menurutnya dirasa mampu untuk mengidentifikasi puing-puing itu. Setelah itu mereka bersama-sama meneliti puing-puing itu. Dan didapatkanlah kesimpulan bahwa puing-puing itu merupakan serpihan balon pendeteksi cuaca. Setelah investigasi oleh Jenderal Ramey dan petugas pangkalan cuaca itu, kemudian untuk meyakinkan klarifikasi yang akan dibuat, maka dilakukanlah sesi foto dengan materi puing-puing itu untuk meyakinkan bahwa investigasi sebelumnya merupakan sebuah kekeliruan. Jadi kita kembali lagi, karena sebelumnya pernyataan militer dilakukan tanpa persetujuan Pentagon, maka kemudian militer Amerika Serikat merilis pernyataan yang bertujuan untuk perbaikan atau revisi. Pernyataan itu kemudian dimuat di beberapa artikel koran dan juga tidak lupa di koran yang pertama kali merilis pernyataan sebelumnya, yaitu Roswell Daily Record. Dalam koran Roswell Daily Record, militer Angkatan Udara Amerika Serikat memperbaiki pernyataannya, yaitu bahwa puing-puing yang tadinya disangka piring terbang sebelumnya ternyata sebenarnya adalah balon pendeteksi cuaca yang jatuh. Lalu masih dalam koran yang sama juga ditambahkan artikel lanjutan dengan tajuk Jenderal Ramey Empties Roswell Saucer, atau diterjemahkan menjadi Jenderal Ramey membongkar piring terbang Roswell.
Dan serangkaian foto-foto yang tadi sudah disiapkan, disertakan, dan diterbitkan. Masih dalam gelombang pemberitaan yang sama, dalam koran Roswell Morning Dispatch, militer Amerika Serikat membantah bahwa benda terbang jatuh itu merupakan piring terbang. Mengemukalah tajuk utama, Army debunks Roswell flying dish as world simmers with excitement. Atau diterjemahkan menjadi, militer menyanggah piring terbang Roswell saat dunia mendidih dengan kegembiraan. Nah, di dalam artikel itu terdapat pernyataan militer bahwa puing-puing yang ditemukan oleh McBrazel itu kemungkinan berasal dari pecahan radar target balon pendeteksi cuaca yang seolah-olah berasal dari piring terbang karena berbentuk pipih dan melengkung. Di dalam artikel tersebut juga dimasukkan wawancara dengan Mac yang tidak mempercayai bahwa puing-puing itu berasal dari balon pendeteksi cuaca. Nah, bagian ini penting karena terkait dengan hari selanjutnya yang akan kita bahas belakangan. Masih di tanggal yang sama, yaitu 9 Juli 1947, harian atau koran Corsicana Daily Sun dengan tajuk utama Army Discounts New Mexico Find as Weather Gear, atau diterjemahkan cakram piring terbang militer yang ditemukan merupakan alat pendeteksi cuaca. Dan sama seperti koran-koran lainnya, di dalam artikel itu juga dilampirkan foto-foto yang sudah disiapkan, yaitu Mayor Jesse Marcel sedang memegang puing-puing dari Roswell yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca kala itu kalau memang puing-puing itu berasal dari balon pendeteksi cuaca. Di koran itu juga dituliskan bahwa puing-puing itu sudah diteliti di Fort Worth, Texas di basis militer Angkatan Udara Amerika Serikat, mana hasil investigasinya merupakan puing-puing dari balon udara yang digunakan untuk menentukan arah dan kekuatan angin pada altitude tinggi. Lalu yang lebih aneh lagi, pada tanggal 10 Juli tahun 1947, harian atau koran Roswell Daily Record mengeluarkan tajuk utama lanjutan dari pemberitaan sebelumnya, yaitu Harris Rancher who located saucer, sorry he told about it. Atau diterjemahkan, peternak yang kacau yang menemukan piring terbang memohon maaf dia menceritakannya. Atau mungkin kira-kira terjemahannya membuat keributan karena ceritanya. Nah, pada wawancaranya kali ini, entah kenapa McBrazel secara tiba-tiba membuat pernyataan, atau lebih tepatnya menarik pernyataan sebelumnya dan kemudian membuat pernyataan baru. Pernyataannya berbunyi bahwa puing-puing yang ditemukan itu ternyata berupa kertas timah, strip karet, kertas tebal, dan tongkat keras berbahan metal atau logam, yang sudah jelas menjadi ciri-ciri yang sesuai dengan balon pendeteksi cuaca. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan di part 2. Bye.